Film ini dimulai dengan memperlihatkan Emma yang berada di sebuah ruangan bersama seorang pria bernama Tom. Untuk pengetahuan kalian, Tom merupakan salah satu karyawan di kantor Mark yang beberapa tahun terakhir menjadi selingkuhan Emma, guys. Karena bersama Tom, Emma bisa mendapatkan kebahagiaan yang dicarinya selama ini. Tepat di hari anniversary pernikahan Mark, Emma memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Emma pun singgah di kantor Mark yang mengajaknya untuk merayakan anniversary mereka, guys. Saat Emma memasuki ruang kerja suaminya, ia melihat sebuah berkas seorang penjahat yang bernama Bobby baru saja dibebaskan dari penjara. Dan tahukah kalian, ternyata Bobby memiliki sebuah ikatan dengan Emma sebelum Emma menjadi istri Mark. Yap, 10 tahun lalu, Emma lah yang membuat mata Bobby terluka dan Bobby terpaksa masuk penjara atas perbuatannya karena merampok Emma. Peristiwa itulah yang memberikan trauma besar dalam hidup Emma. Ketika Emma menanyakan pada Mark kenapa dia membebaskan Bobby, Mark menjawab bahwa Bobby telah membayarkan Mark dengan nominal yang cukup besar, guys, sehingga Mark membebaskan Bobby. Dan Mark meminta Emma untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Saat makan malam, Mark memberikan hadiah anniversary pada Emma, sebuah kalung besar yang terbuat dari baja, guys. Bahkan kalung tersebut didesain khusus untuk istrinya. Setelah itu, Mark juga memberikan kejutan lainnya untuk mengenang masa-masa indah pernikahan mereka. Mark membawa Emma ke sebuah rumah yang jauh dari pusat kota. Di mata Emma, ini akan menjadi liburan paling romantis baginya dan juga Mark. Tapi ternyata ketika Emma terbangun dari tidurnya, ia melihat tangannya terborgol bersama tangan Mark. Belum hilang rasa penasarannya, Mark membuat Emma kaget ketika Mark mengeluarkan sebuah pistol dan langsung menembak kepalanya sendiri, guys. Emma mencoba untuk melepaskan borgol di tangannya. Emma yang panik berteriak meminta tolong. Namun sayangnya, tidak ada siapapun di sana. Emma menyadari dengan menarik paksa tangannya hanya akan menyakiti dirinya sendiri, guys. Emma mencoba untuk tenang dan memikirkan cara untuk melepaskan tangannya. Emma pun mengambil pistol dan menembak rantai borgol di tangannya. Tapi ternyata, Mark hanya memasukkan satu peluru dalam pistol tersebut dan telah digunakan untuk menembak kepalanya sendiri. Kemudian, Emma melihat telepon rumah dan mengambilnya untuk menghubungi Tom. Tapi sayangnya, telepon rumah tidak dapat berfungsi. Lalu, Emma pun mencoba untuk mencari ponsel miliknya. Lagi-lagi, guys, ponsel Emma juga tidak dapat berfungsi karena Mark telah memasukkannya ke dalam vas bunga yang berisikan air. Emma mencari solusi lain. Saat Emma membuka lemari untuk mengambil baju, Emma hanya menemukan satu gaun pengantin yang sepertinya memang dipersiapkan Mark untuknya. Serta ada satu brankas dalam posisi terkunci di belakang gaun tersebut. Akhirnya, Emma memutuskan untuk memakai baju yang digunakan Mark dan menggunakan gaun pengantin untuk memudahkan Emma menyeret tubuh Mark. Ketika sampai di pintu rumah, Emma pun menyerah ketika melihat hamparan salju yang begitu luas di depannya. Dengan terpaksa, Emma terisolasi di dalam rumah ini. Sesaat kemudian, Emma kembali berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa membantunya di dapur, guys. Namun semua bagian kosong. Emma hanya menemukan sebuah kunci Mark yang ditemukan dalam tumpukan sampah bunga semalam. Saat Emma mendapatkan kunci, ia berpikir akan bisa segera pergi, guys. Tapi dengan tumpukan salju yang begitu tebal, ditambah lagi kurangnya peralatan yang dibutuhkan Emma, terpaksa memotong gaun pengantin itu sebagai alas di kakinya. Dan kini, Emma berhasil sampai di garasi mobil, bahkan siap untuk pergi. Lagi-lagi, ternyata Mark telah lebih dulu mengosongkan isi tangki mobilnya. Dalam keterputusasaan,
Emma menemukan sebuah rekaman suara Mark yang mengatakan bahwa Mark memang telah merencanakan semuanya, termasuk aksinya bunuh diri. Semua Mark lakukan karena ingin membalas pengkhianatan Emma dengan Tom. Mark tidak akan membiarkan Emma bahagia bersama orang lain. Sebab itulah Mark melakukan ini semua agar Emma tewas perlahan-lahan bersamanya. Dengan terpaksa, Emma kembali ke dalam rumah dan membersihkan wajahnya. Selanjutnya, mencari perkakas tajam di gudang. Tetapi semuanya telah dikosongkan oleh Mark. Emma tidak akan menyerah, karena selama ini pun Emma tahu bahwa Mark selalu bermain dengan banyak wanita di belakangnya. Tiba-tiba Emma mendengar suara Tom di balik pintu. Ternyata, sebelum tewas, Mark mengirim pesan kepada Tom menggunakan ponsel Emma untuk menyusulnya ke rumah ini, guys. Emma merasa Mark telah merencanakan sesuatu yang buruk juga untuk Tom. Tak lama kemudian, mereka didatangi oleh seorang pria untuk membereskan pipa dapur yang rusak atas permintaan Mark. Tapi Tom meminta pria itu pergi. Namun, pria itu tetap bersikeras untuk masuk sesuai perintah Mark. Kemudian seorang lagi keluar dari mobil dan langsung membunuh Tom. Emma menyadari bahwa Tom telah mati terbunuh. Dan di balik persembunyiannya, ia mendengar seseorang memanggil nama Bobby, guys. Dan tahukah kalian, ternyata itu adalah Bobby yang baru saja dibebaskan Mark, seorang penjahat yang telah memberikan trauma besar dalam hidup Emma. Bobby datang bersama adiknya bernama Jimmy, dan Emma meyakini bahwa mereka datang atas permintaan Mark untuk menyakitinya. Jimmy berusaha mencegah Bobby untuk tidak membunuh siapapun, karena mereka datang atas perintah Mark untuk mengambil sesuatu yang berharga. Tapi Bobby tetap bersikeras meminta Jimmy untuk fokus mencari Emma. Jimmy menemukan bekas darah dan mengikutinya ke arah gudang. Tapi Jimmy malah dikejutkan dengan penemuan mayat Mark dan meminta Bobby untuk membatalkan rencana mereka. Sayangnya, permintaan Jimmy tidak diindahkan Bobby, sebab Bobby tetap bersikeras untuk membuka berangkas milik Mark. Oke, di dalam rumah, Jimmy menyadari tidak dapat membuka berangkas tanpa sidik jari Mark ataupun nomor rahasia yang hanya diketahui oleh Emma. Tahukah kalian, Emma yang telah berhasil melepaskan borgolnya dari tangan Mark mencoba bersembunyi di ruang basement. Dan Emma menyalakan alarm mobil untuk mengalihkan perhatian Jimmy dan juga Bobby melalui kunci yang dibawanya, guys. Jimmy dan Bobby pun terpancing. Mereka berdua pergi ke garasi mobil. Sedangkan Emma mengambil kesempatan untuk melihat Tom yang kini telah menjadi mayat. Kemudian Emma mencari kunci mobil milik Tom untuk pergi. Sadar bahwa alarm mobil merupakan taktik Emma, Bobby dan Jimmy kembali mencari Emma. Tapi kali ini, tebakan Bobby akan posisi persembunyian Emma salah besar, guys. Dari belakang, Emma menghantam Bobby yang menggunakan tongkat golf. Jimmy yang hendak menolong kakaknya pun juga ikut dihantam Emma saat itu. Selanjutnya, Emma berusaha untuk kabur menggunakan mobil milik Tom. Tapi lagi-lagi Bobby berhasil menghalanginya, guys. Saat Bobby menarik Emma keluar, Emma sempat menelpon polisi. Jimmy yang cerdas mengajak Bobby pergi karena polisi pasti akan melacak mereka lewat telepon Emma. Tapi Bobby tetap tidak akan pergi sebelum ia mendapatkan berlian berharga milik Mark. Dan akhirnya Bobby kembali memborgol tangan Emma dengan Mark dan mengancam akan memotong jari kaki Emma jika ia tidak ingin memberikan nomor rahasia berangkas Mark. Jimmy yang tidak tega meminta Bobby untuk tidak melukai orang lain. Tapi Bobby malah mendorong Jimmy sampai terjatuh. Saat itu Jimmy melihat ada pistol dan mengancam Bobby untuk tidak menyakiti Emma. Dan Emma berjanji akan memberikan nomor rahasia berangkas asalkan mereka melepaskan borgol di tangannya. Jimmy setuju dan dia membuka borgol di tangan Emma.
Emma juga menepati janjinya untuk memberikan nomor rahasia brankas milik Mark. Setelah brankas terbuka, Bobby tidak menemukan satupun berlian di sana guys. Yang ada hanyalah sebuah gergaji yang bertuliskan bahwa berlian itu berada di dekat hati Emma. Sekarang, Emma baru menyadari bahwa berlian itu berada di dalam kalung pemberian Mark. Emma meminta Jimmy untuk membukakannya. Tapi sayangnya, tidak ada satupun alat yang dapat membuka kalung baja itu guys. Sehingga, Bobby mengatakan bahwa Mark mengisyaratkan untuk memotong leher Emma agar bisa mengambil berlian dalam kalung Emma. Dan kali ini, Bobby tidak akan kompromi guys. Bobby langsung mengambil pistol dan mengarahkan untuk menembak Emma. Tapi Emma tahu bahwa pistol itu tidak ada peluru guys. Saat Emma mencoba mengambil pisau untuk membela dirinya, Bobby lebih cepat menjatuhkan Emma untuk menebas lehernya. Jimmy yang melihat kejadian itu langsung bangkit dan berusaha menghalangi Bobby. Tapi sayangnya, Jimmy tewas tertusuk besi yang menempel di dinding rumah. Dan tahukah kalian, Bobby malah menyalahkan Emma atas kematian adiknya Jimmy. Karena marah, Bobby langsung menusuk pisau ke kaki Emma. Dan beruntungnya, Emma berhasil meraih besi milik Jimmy dan menghantam Bobby. Dengan cepat, Emma memborgol tangan Bobby menyatu dengan mayat Mark. Bobby tidak putus asa. Dia terus berusaha untuk menangkap Emma yang berusaha kabur. Meski merasakan rasa sakit, Emma tetap merayap di atas danau yang sudah membeku. Tapi sayangnya, Bobby tetap berhasil menangkap kaki Emma. Saat Bobby mencoba menusuk Emma, Emma berhasil mengelak membuat pisau tertancap di atas es. Lalu Emma meraih pisau itu dan menancapkannya ke pundak Bobby. Kejadian itu membuat Bobby terpental dan meretakkan es di sekitar tubuh Bobby dan juga Mark guys. Tubuh Mark yang tenggelam ikut menyeret Bobby karena borgol yang mengikat mereka. Bobby tetap tidak menyerah dan dia sempat menarik Emma bersamanya. Beruntungnya di dalam air, Emma berhasil menusuk mata Bobby menggunakan pisau yang sebelumnya tertancap di pundak Bobby. Dan kini Emma pun terlepas dari para penjahat dan saatnya menyelamatkan diri. Saat para polisi tiba, Emma telah berhasil menyelamatkan dirinya guys. Emma memutuskan untuk membuang cincin perkawinan dengan membiarkan tenggelam bersama Mark. Dan film pun selesai.